Oke, selamat siang, kembali lagi di channel Gubuk Wawasan, yang mana channel ini bicara masalah literasi, ide, gagasan, serta wawasan yang lainnya yang memang dirasa dapat menunjang pemahaman serta pengetahuan kita ya sebagai manusia. Seperti biasa, kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Antonio Gramsci. Antonio Gramsci merupakan seorang sang neomarxis ya. Buku ini ataupun penulis buku ini yaitu dikarang ataupun ditulis oleh Yulianto Amsalis. Buku ini membahas tentang Gramsci. Jadi selama ini kita mengetahui Gramsci itu dari yang mana sudah mendunia ya. Teori Gramsci itu salah satunya yang sudah kita ketahui, sudah kita kenal bersama, salah satunya itu tentang hegemoni. Nah, di sini kita melihat Antonio Gramsci itu sebagai sang neomarxis ya. Sang neomarxis. Nah, apakah itu sang neomarxis? Neomarxis itu apa sih? Nah, dalam buku ini neomarxis itu adalah aliran pemikiran yang memperbaharui dan memperluas teori Karl Marx, sang neomarxis itu. Jadi seperti ada ilmuwan-ilmuwan yang lain juga yang dikatakan sebagai neomarxis, tidak hanya Gramsci saja kan ya. Nah, itu neomarxis itu sederhananya itu pemikiran ataupun teori Karl Marx yang diperbaharui dan diperluas ya. Dengan apa? Dengan memasukkan elemen dari disiplin ilmu lain, seperti masuknya psikoanalisis, seperti masuknya sosiologi Weberian dan studi budaya untuk menganalisis masyarakat secara lebih komprehensif ya. Nah, aliran neomarxis ini yaitu aliran yang mencakup teori kritis. Kalau biasanya teori kritis itu kalau kita lihat, kalau kita searching, teori kritis itu adanya itu salah satunya di sekolah Frankfurt ya, sekolah Frankfurt. Nah, selain itu juga ada teori hegemoni Gramsci. Jadi memasukkan teori hegemoni Gramsci, marxisme feminis, dan teori ketergantungan dalam hubungan internasional, semuanya itu mengkritik tentang apa? Tentang kapitalisme global. Nah, ini dalam buku ini. Nah, bicara masalah Gramsci, kita lihat dari sisi lain, dan ada beberapa hal pula ya yang ingin saya ulas dan bahas dari buku karangan Yulianto Amsalis ini, yaitu yang berjudul Antonio Gramsci, sang neomarxis. Nah, poin-poin yang akan dibahas dalam buku ini ada beberapa poin. Saya melihat dari poin-poin yang ingin saya ulas. Saya melihat yang pertama dari fokus bukunya ya. Fokus buku. Buku ini menelaah kejernihan cara berpikir Gramsci dalam membedah konstruksi sosial politik ya. Jadi saya melihatnya dari situ. Selain itu juga Gramsci dikenal karena teorinya tentang hegemoni. Bicara masalah neomarxis ini, bicara masalah Gramsci sebagai neomarxis ini tentang teori hegemoni yang menjelaskan bagaimana kelas penguasa mempertahankan kekuasaannya melalui ideologi dan dominasi budaya. Nah, selain itu juga bukan hanya melalui paksaan atau kelas ekonomi dari sisi Gramsci-nya. Yang kedua, saya melihat dari sisi latar belakang pemikiran. Tentunya yang melatar belakangi pemikiran Gramsci dalam buku ini, saya melihat ada pemikiran Marx ya, yang meramalkan keruntuhan kapitalisme yang tak terelakkan kita kaum proletarian terus ditindas. Ekonomi ketika kaum proletar itu terus ditindas. Dan selain itu juga, namun Gramsci di sini berpendapat lain. Gramsci berpendapat bahwa struktur politik dan ideologi dapat mempertahankan basis ekonomi lebih lama. Jadi kalau menurut latar belakang pemikiran Marx itu, ekonomi itu akan hancur, tidak meramalkan ya. Marx itu meramalkan ekonomi itu tidak akan terelakkan. Nah, ketika kaum proletar terus ditindas. Tapi Gramsci menawarkan penawarnya itu bicara masalah menurut Gramsci ini berpendapat bahwa struktur politik dan ideologi dapat mempertahankan basis ekonomi lebih lama. Nah, itu. Nah, yang ketiga, di sini saya melihat dari
sisi neomarxisme Gramsci. Jadi Gramsci dipandang sebagai neomarxis karena ia menolak determinasi ekonomi marxisme ortodok ya. Menolak apa? Menolak untuk determinasi ekonomi marxisme ortodok dan mengakui otonomi relatif faktor politik dan ideologi dalam masyarakat. Jadi menolak bicara masalah pemahaman teori marxisme ortodok ya. Tapi Gramsci ini lebih menawarkan, lebih memberikan, lebih mengakui otonomi relatif faktor politik dan ideologi dalam masyarakat. Nah, ia juga selain itu Gramsci melihat agama atau filsafat praksis Marxisme itu sebagai cara aktif untuk apa? Untuk mengetahui realitas sosial dan histori. Nah, itu dari sisi neomarxismenya. Dan yang keempat saya melihat dari sisi strategi revolusioner Gramsci dalam buku ini. Jadi pandangan Gramsci berkembang melalui keterlibatan dalam serikat buruh pada waktu itu. Jadi Gramsci ikut terlibat dalam serikat buruh, Partai Komunis Italia ya, Partai Komunis Italia dan Komunis Internasional pada waktu itu. Dan itu juga konstruksi terpentingnya bagi gerakan buruh pada saat itu adalah teori hegemoninya Gramsci, menurut Gramsci, yang menekankan pentingnya perjuangan ideologis dan budaya untuk mencapai peradaban sosial atau perubahan sosial pada waktu itu. Jadi saya melihat dari sisi revolusionernya Gramsci juga. Jadi Gramsci turun ke buruh dan Partai Komunis Italia dan Komunis Internasional itu untuk apa? Untuk menghegemoni bagaimana bicara masalah perjuangan itu dari sisi ideologis dan budaya, sehingga pada waktu itu mencapai perubahan sosial yang luar biasa. Nah, selain itu juga Gramsci dalam buku ini tuh menawarkan pemahaman yang lebih luas tentang perkembangan masyarakat dan kritik Gramsci terhadap penganut Marxisme maupun neomarxisme yang lebih ortodoks. Jadi ada kritikan juga. Jadi dari pemikiran-pemikiran Marx itu kan kalau dilihat secara utuh dan menyeluruh secara komprehensif dari teori-teori yang lainnya itu, Marx itu kan ada pemikiran Marx tua dan ada juga pemikiran Marx muda. Nah, di sini pemikiran Gramsci itu menolak ataupun mengkritik pemikiran Marx tua ya. Nah, selain itu Marxisme ortodok itu sikapnya kaku. Kenapa kaku menurut Gramsci? Karena percaya keruntuhan kapitalisme itu berpengaruh pasti berarah kepada kepastiannya terjadi karena kontradiksi ekonomi. Jadi pandangan Marxisme ortodok itu kapitalisme itu pasti percaya keruntuhan kapitalisme ataupun ekonomi itu pasti terjadi. Kenapa? Karena kontradiksi ekonomi. Neomarxisme. Jadi lebih kepada kalau kenapa di sini dikatakan Antonio Gramsci sebagai neomarxisme? Nah, menawarkan neomarxisme itu lebih fleksibel. Fokusnya itu terhadap faktor non ekonomi juga. Jadi tidak hanya bicara masalah ekonomi neomarxisme itu, tapi bicara masalah ideologi, budaya, perubahan sosial dan sebagainya. Karena dirasa untuk mempertahankan ekonomi itu tidak hanya bicara masalah kapitalis, tapi bicara masalah struktur juga, bicara masalah politik juga, bicara masalah hal-hal yang memang dirasa menguatkan ekonomi. Salah satunya bicara masalah ideologi kalau menurut Gramsci. Nah, selain itu neomarxis ini menjawab apa? Menjawab kelemahan teori klasik dalam menjelaskan masyarakat modern ya, dalam menjelaskan masyarakat modern yang kompleks. Kenapa dikatakan kompleks? Karena masyarakat itu sifatnya dinamis menurut Gramsci ini. Jadi terutama peran budaya dan ideologis itu dinamis menurut Gramsci. Makanya dalam melanggengkan kapitalisme itu Gramsci itu berpendapat tadi neomarxisme itu menjawab kelemahan teori klasik dalam menjelaskan masyarakat modern, yang kompleks.
yang kompleks tentang peran budaya dan ideologi dalam melanggengkan kapitalisme. Jadi menurut Marxisme itu menurut Antonio Gramsci ini bicara masalah kelanggengan kapitalisme, tidak hanya bicara masalah sisi ekonominya saja, tapi Gramsci ini menyentuh sisi-sisi ideologis, sisi-sisi budaya, karena dirasa sisi budaya dan ideologis itu bisa melanggengkan kapitalisme global menurut Gramsci. Nah itu sedikit ya menurut saya bicara masalah Gramsci ini di ulasan ini, karena apabila membaca buku ini mungkin ini hanya serpihan-serpihan saja bicara masalah Gramsci. Masih banyak buku-buku yang lainnya juga bicara masalah bagaimana teori-teori Gramsci, bagaimana sisi lain dari Gramsci bicara masalah tadi kapitalisme global itu. Jadi ternyata Gramsci ini menolak ataupun menjawab pemikiran-pemikiran Marx yang bersifat Marxismenya itu bersifat ortodok ya, itu dijawab dengan neo-Marxis. Ternyata neo-Marxis ini lebih fleksibel, lebih modern, menjawab tantangan ekonomi itu tidak hanya menyentuh sisi-sisi sekelumit tentang ekonomi, tapi menurut Gramsci bicara masalah kapitalisme global, bagaimana caranya kapitalisme global itu langgeng. Menurut Gramsci kita harus menyentuh sisi ideologi dan budayanya, bahkan bicara masalah sisi revolusi ya, sisi strategi revolusioner, seperti tadi dikatakan Gramsci itu turunnya ke buruh, turunnya kepada partai-partai komunis besar di Italia, ataupun partai komunis yang memang dirasa secara internasional itu dirasa penting. Untuk apa? Untuk mencapai perubahan sosial yang memang luar biasa. Jadi di sanalah akan langgeng kapitalisme global itu menurut Gramsci. Mungkin itu yang bisa saya ulas bicara masalah Gramsci ini. Apabila ingin lebih dalam, ingin lebih lanjut, tidak hanya buku ini yang bisa menopang sahabat-sahabat ataupun kita semua bicara masalah kapitalisme global, tapi masih banyak tadi disebut juga kan pemikiran teori-teori Weberian ataupun teori-teori lain tentang kapitalisme. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya ulas dari buku Antonio Gramsci ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nantikan lagi review buku yang lainnya. Saya akan terus mereview supaya mudah-mudahan bisa menularkan pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh ataupun ilmu-ilmuwan yang memang luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam literasi.